Halo anak-anak, minggu ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan kuadrat. Nah, kamu tentu masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu apa? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tapi ingat ada syaratnya, yaitu A tidak boleh sama dengan 0, serta A, B, dan C adalah anggota bilangan real. Minggu lalu kalian sudah tahu apa itu penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat itu. Minggu ini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan akar dari persamaan kuadrat. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan rumus. Minggu ini kita fokus ini dengan cara memfaktorkan. Oke, kita mulai. Nah, kita akan faktorkan bentuk persamaan kuadrat. Bentuk pertama yang akan kita faktorkan adalah bentuk persamaan kuadrat yang C-nya sama dengan 0. Sekali lagi kamu ingat bentuk umumnya tadi apa? AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sekarang C-nya 0. Sehingga misalnya contohnya, kamu lihat contoh ini. Nah, lihat, X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Di sini kan tidak ada C. Nah, kamu lihat, maka ini bentuk ini dikatakan C-nya sama dengan 0. Bagaimana mencari penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat seperti ini? Kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, untuk memfaktorkan, kamu lihat mana yang sama. Di sini punya X, di sini punya X juga. Sehingga X-nya ini sama, X-nya kita keluarkan. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ini X-nya kita keluarkan, karena X-nya kuadrat, maka masih bersisa X. Yang belakang ini 3X, X-nya sudah keluar, maka bersisa 3. Nah, sehingga bentuk X kuadrat tambah 3X bisa kita faktorkan menjadi X dikalikan dalam kurung X tambah 3. Nah, kapan X dikalikan X tambah 3 itu sama dengan 0? Yaitu jika X-nya 0, jika X-nya ini kita ganti 0, maka 0 kali X tambah 3 kan sama dengan 0. Atau bentuk yang kedua, jika yang dikurung ini sama dengan 0. Berarti X kali 0 kan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bentuk yang kita mau tadi. Yang bentuk pertama adalah yang depan ini kita nolkan. Sehingga X-nya ini kita nolkan. Berarti X sama dengan 0. Atau yang belakang kita nolkan. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Kalau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya 3-nya kita pindahkan ke sini, berarti menjadi X-nya sama dengan negatif 3. Sehingga persamaan ini, persamaan kuadrat ini memiliki 2 akar, yaitu 0 atau memiliki 2 penyelesaian atau akar, yaitu 0 dan negatif 3. Itulah penyelesaiannya. Sehingga kita susun yang kecil duluan. Ya, berarti min 3,0. Jadi penyelesaiannya adalah min 3,0. Oke, bentuk berikutnya masih sama, bentuk C-nya sama dengan 0, tapi contoh yang berikutnya. Bagaimana ini? Di sini, kalau di sini tadi A-nya sama dengan 1, tapi di sini A-nya 3. Nah, kamu lihat kalau ada 2 angka seperti ini, kamu cari bilangan yang bisa membagi 3 juga bisa membagi 6. Bilangan terbesar yang bisa membagi 3 dan bisa membagi 6. Berapa kira-kira? Ya betul, 3 bisa dibagi 3 kan? Ya betul, 6 juga bisa dibagi 3. Maka 3 bisa kita kasih keluar. 3, kemudian ini punya X, ini juga punya X. Maka X yang bisa keluar. Oke, kamu lihat yang depan. Yang depan kan 3X kuadrat. 3-nya sudah keluar, X-nya 1 sudah keluar. Berarti yang tersisa tinggal X. Kemudian dikurang, kamu lihat di sini X-nya sudah keluar. Kenapa di sini 2? Karena 6 dibagi 2, 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 berapa? 2. Atau kita balik, 3 kali berapa sama dengan 6? Maka 3 kali 2. Oke, jadi bentuk 3X kuadrat kurang 6X sama dengan 0 bisa kita faktorkan menjadi 3X dalam kurung X kurang 2. Sama dengan 0. Nah, sekali lagi, kamu lihat bagaimana caranya tadi. Pertama, cari bilangan terbesar yang bisa membagi 3 dan 6, yaitu 3. Kemudian, cari yang kembar. Ini punya X, ini juga punya X. X-nya kita kasih keluar. Oke, sehingga yang depan X-nya sisa 1. Yang belakang ini kenapa? 2. Karena
3 kali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang bagaimana mencari solusinya? Sama seperti bentuk pertama tadi, yang depan kita nolkan dulu, yaitu 3x sama dengan 0. Nah, x-nya berapa? Kalau 3x sama dengan 0, maka x-nya 0 dibagi 3. 0 bagi 3 sama dengan 0. Atau yang ini yang kita nolkan, yaitu x kurang 2 sama dengan 0. Min 2-nya pindah ke sini, berarti menjadi x sama dengan 2. Sehingga solusinya atau penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah 0,2. Bagaimana bentuk yang pertama ini? Sudah jelas? Oke, berikutnya bentuk yang kedua, ini disebut selisih kuadrat. Nah, masih ingat waktu kelas 8 atau kelas 7 sudah belajar bagaimana memfaktorkan bentuk ini. Kalau A kuadrat kurang B kuadrat, ini kalau difaktorkan menjadi apa? A tambah B dikalikan A kurang B. Sehingga kamu lihat contoh. Nah, ini lihat. X kuadrat kurang 36. Nah, kamu lihat. Bentuk ini adalah bentuk selisih kuadrat. Mungkin kamu bertanya-tanya, Bu Guru, memang depan sama-sama kuadrat, tapi belakang belum. Belakang ini harus kita buat kuadrat juga seperti ini. Sehingga 36 itu berapa kuadrat? Betul sekali. 36 adalah 6 kuadrat. Sehingga bentuk yang di atas ini, x kuadrat kurang 36 bisa menjadi x kuadrat kurang 6 kuadrat. Sekali lagi 6 kuadrat berasal dari 36 tadi. Oke, sehingga setelah depan dan belakang ini bentuknya kuadrat, kita tinggal faktorkan, yaitu menjadi x tambah 6 dikalikan x kurang 6 sama dengan 0. Nah, kemudian sehingga solusinya sangat mudah. Yang pertama bentuk yang depan, x tambah 6 sama dengan 0, maka x-nya, ya 6-nya pindah, berarti x-nya sama dengan min 6. Atau x kurang 6, yang ini, x kurang 6 sama dengan 0, kurang 6-nya pindah ke sini, berarti x-nya sama dengan 0. Berarti solusinya atau penyelesaiannya atau akarnya adalah apa? Ya, betul, min 6,6. Oke, untuk lebih jelas bagaimana dengan kita lanjutkan bentuk yang sama, tetapi agak rumit sedikit. Nah, kalau kamu lihat seperti ini, sama, ini belakang belum kuadrat. Depan, apakah depan semua sudah kuadrat? Belum. Yang kuadrat baru x-nya, tapi ini belum. Yang depan ini belum. Maka depan belakang ini harus kita bentuk seperti bentuk yang A kuadrat kurang B kuadrat. Caranya kamu lihat, 4 itu berapa kuadrat? Ya, 4 itu adalah 2 kuadrat. Sehingga 4 ini kita bisa ubah menjadi 2x, kemudian kita kurung kuadratnya di luar. Kemudian 100 itu adalah 10 kuadrat. Sehingga kalau sudah seperti ini, depan dan belakang sudah sama-sama kuadrat. Kita faktorkan seperti ini tadi. Sehingga menjadi apa? 2x tambah 10 kali 2x kurang 10 sama dengan 0. Ya, ini 2x, ini 10. Tapi ini tambah, di belakang kurang. Maka penyelesaiannya sama seperti ini tadi. Yang pertama adalah 2x tambah 10 sama dengan 0. 10-nya kita pindah dulu. Sehingga 2x sama dengan negatif 10. X-nya adalah negatif 10 dibagi 2. Negatif 10 bagi 2 hasilnya adalah negatif 5. Atau yang ini sekarang berikutnya. Atau 2x kurang 10 sama dengan 0. 10-nya kita pindahkan. Negatif pindah menjadi positif. Berarti 2x sama dengan 10. Berarti x-nya adalah 10 bagi 2. 10 bagi 2 berapa? X-nya adalah 5. Sehingga solusinya atau akar-akarnya adalah negatif 5 dan 5. Betul sekali. Ini bentuk selisih kuadrat. Berikutnya bentuk yang ketiga adalah bentuk A yang sama dengan 0. Tadi kamu ingat bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sekarang A-nya sama dengan 1. Bagaimana kalau A-nya 1? Kita lihat sama-sama contohnya. Misalnya ini. X kuadrat tambah 6X kurang 7 sama dengan 0. Kamu lihat. Di sini A-nya sama dengan 1. Kalau modelnya seperti ini, memfaktorkannya bagaimana? Langkah pertama, kita cari dua bilangan. Kamu lihat, carilah dua bilangan. Misalnya bilangan itu P dan Q. Sehingga
Kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 7. Ingat, dikalikan dua bilangan tersebut, kalau dikali hasilnya negatif 7. Sedangkan kalau ditambah hasilnya 6. Nah, kamu lihat, dikali yaitu P kali Q sama dengan negatif 7, dan kalau ditambah berarti P tambah Q sama dengan 6. Bilangan tersebut kira-kira berapa? Ya, betul sekali, bilangan tersebut adalah 7 dan negatif 1. Kenapa? Karena 7 dikali negatif 1, 7 kali negatif 1 kan min 7, sama dengan min 7 yang belakang ini. Kemudian kalau kita tambah, 7 ditambah negatif 1 sama dengan 6. Ya, betul, sehingga sama dengan yang di tengah. Maka kita memilih bilangan 2 ini, 7 dan negatif 1. Sehingga ini kita bisa faktorkan. X tambah 7, karena di sini 7, maka X tambah 7, sedangkan di belakang min 1, maka X kurang 1 sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, mencari solusinya, yang depan dulu, X tambah 7 sama dengan 0, berarti 7-nya pindah, berarti X-nya sama dengan min 7. Atau X kurang 1 sama dengan 0, ini min 1-nya pindah, berarti X sama dengan 1. Sehingga solusinya adalah min 7,1. Betul sekali. Nah, untuk memperjelas kita lihat contoh yang B. Nah, ini X kuadrat kurang 3X kurang 10 sama dengan 0. Berarti sama seperti tadi apa? Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya negatif 10, kalau ditambah hasilnya negatif 3. Yuk pikirkan. Dua bilangan kalau dikali hasilnya negatif 10, tapi kalau ditambah hasilnya negatif 3. Berapa bilangan itu? Ya, betul sekali. Bilangan tersebut adalah berapa? Kalau dikali hasilnya negatif 10, yang belakang ini. Kalau ditambah hasilnya negatif 3. Sorry, bukan negatif 2 ya. Hasilnya negatif 3. Ini sorry, ada kesalahan sedikit. Sehingga bilangan tersebut adalah berapa? 2 dan negatif 5. Coba kita lihat. Apakah benar? 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Benar ya, ini negatif 10. Kemudian kalau kita tambahkan, 2 ditambah negatif 5. Hasilnya negatif 3. Cocok ya, ini negatif 3. Maka bilangan yang kita pilih adalah 2 dan negatif 5. Kemudian kita faktorkan seperti contoh sebelumnya. Berarti X tambah 2 dikalikan X kurang 5 sama dengan 0. 2 dari sini, karena ini positif, maka di sini tambah. Ini negatif 5, maka di sini kurang 5. Setelah itu kita cari penyelesaiannya. Berarti yang depan dulu, X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan berapa? Terus kali ini pindah ke sini, berarti X-nya sama dengan min 2. Atau yang ini sekarang, berarti X kurang 5 sama dengan 0, 5-nya negatif 5-nya pindah, berarti menjadi positif 5. Sehingga kamu lihat solusinya yang kecil duluan, berarti solusi atau penyelesaiannya atau akar-akarnya adalah min 2,5. Sudah jelas bentuk ini? Oke, bentuk yang terakhir. Nah, sekarang A-nya tidak sama dengan 1. A-nya agak susah sedikit ya. Sekarang kita lihat contoh. Misalnya 3x kuadrat kurang 13x kurang 10 sama dengan 0. Di sini kamu lihat A-nya tidak sama dengan 1, tapi A-nya sama dengan 3. Bagaimana caranya? Langkah pertama kita kalikan depan dan belakang. Berarti 3 kali negatif 10. Nah, kita kalikan. Depan dan belakang kita kali. 3 kali negatif 10. Berapa? Negatif 30. Setelah itu kita cari sama tadi dua bilangan yang apabila dikali hasilnya adalah negatif 30, tetapi kalau ditambah hasilnya adalah negatif 13. Sekali lagi carilah dua bilangan kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 30. Negatif 30 itu berasal dari depan kali belakang tadi. Kemudian kalau ditambah hasilnya yang tengah ini negatif 13. Nah, bilangan tersebut adalah berapa? Ya, min 15 dan 2. Karena min 15 kali 2 sama dengan min 30, cocok dengan ini. Kemudian min 15 tambah 2 adalah min 13, cocok dengan yang di tengah. Nah, setelah ketemu bilangan itu, dua bilangan itu, kita faktorkan. Cara memfaktorkannya mudah.
Yang pertama, karena ini dimulai dari 3x, maka di sini adalah 3x. Kemudian min 15-nya kita pasang. Kemudian belakang lagi, karena dimulai dari 3x, 3x lagi. Kemudian tambah 2, yang tadi bilangan yang kita pilih tambah 2. Kemudian karena dimulai dari 3x, maka depan ini 3x, belakang 3x, kemudian dibagi 3 lagi. Saya ingatkan, ini karena dimulai dari 3x, maka pemfaktorannya depan ini juga selalu diawali dengan 3x. Kemudian negatif 15 itu berasal dari angka yang kita pilih tadi, negatif 15. Kemudian yang belakang juga kita awali dengan 3x, disertai dengan angka yang kedua yang kita pilih yaitu 2, kemudian dibagi lagi dengan 3. Tidak pakai x pembaginya. Sekarang dari 2 suku ini mana yang bisa dibagi 3? Apakah 2 bisa bulat dibagi 3? Tidak bisa. Yang bisa dibagi 3 adalah 15. Maka yang depan ini saja yang kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 adalah 5. Sehingga kita dapatkan yang persamaan yang suku yang di depan kita ubah menjadi seperti ini. Sekali lagi, 3 bagi 3 sama dengan 1 atau X, kemudian 15 bagi 3 sama dengan 5, yang belakang tetap. Nah, mencari solusinya sama seperti tadi, depan dulu kemudian belakang. Sehingga kita dapatkan X kurang 5 sama dengan 0, 5-nya pindah, berarti X sama dengan 5. Atau yang ini, 3x tambah 2 sama dengan 0, kita pindahkan 2-nya dulu, berarti menjadi negatif. 3x sama dengan negatif 2, x-nya adalah negatif 2 per 3. Sehingga solusinya kita dapatkan negatif 2 per 3,5. Oke, untuk memperjelas kita lihat contoh terakhir kita. 2x kuadrat tambah 9x tambah 10 sama dengan 0. Langkah pertama kita kalikan 2 kali 10. Ayo, 2 kali 10 berapa? 2 kali 10 adalah 20. Berarti kita cari bilangan, 2 bilangan yang apabila dikali hasilnya adalah 20 dan apabila dijumlah hasilnya adalah 9. Kira-kira bilangannya berapa? Ya betul, 5 dan 4. Karena 5 dikali 4 sama dengan 20, cocok dengan hasil ini. Dan 5 ditambah 4 sama dengan 9, cocok dengan hasil yang di tengah. Kemudian kita susun sama seperti tadi. Karena ini diawali dengan 2, maka di sini adalah 2x. Tambah 5, angka yang kita pilih. Kemudian 2x lagi, karena di sini diawali 2. Maka di sini 2x lagi tambah 4. 4 itu yang kita pilih lagi. Kemudian ingat, harus dibagi 2 lagi. Jadi 2x, kemudian di sini dibagi 2. Kenapa? Karena di sini diawali dengan 2. Sekarang dari 2 ini, manakah yang bisa dibagi 2? Apakah 5 bisa bulat dibagi 2? Tidak bisa. Yang bisa dibagi 2 adalah 4. Sehingga yang depan tetap, yang belakang ini yang akan kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga kita dapatkan yang depan tetap 2x tambah 5. Yang belakang ini yang kita bagi 2 tadi. 2 dibagi 2 tinggal 1x. Kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Sama dengan 0. Kemudian kita cari solusinya sama seperti tadi. 2x tambah 5 sama dengan 0. 5-nya kita pindahkan, berarti 2x sama dengan negatif 5. Berarti x-nya sama dengan negatif 5 per 2. Atau bisa juga kita tulis min 2,5. Atau sekarang yang belakang. X tambah 2 sama dengan 0. 2-nya kita pindahkan, berarti x sama dengan negatif 2. Sehingga solusi yang kita dapatkan adalah, akarnya adalah X-nya berapa? Min 2,5, min 2. Bagaimana? Sudah jelas? Silahkan diulang-ulang lagi videonya, di-download offline, kemudian diulang-ulang lagi. Sehingga kamu betul-betul paham bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, sampai di sini pertemuan kita